Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat Koridor TV dan berita desa dimanapun Anda berada. Hari ini kami mengunjungi kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan, berbincang, berdiskusi langsung dengan Ibu Roswita Nila Kurnia. Beliau Direktur Pelayanan. Kita diskusi panjang tentang program tambahan terkait properti dan perumahan, banyak yang baru di sini. Kemudian kita juga diskusi tentang jaminan sosial terkait aparatur pemerintahan desa, baik kepala desa, baik anggota BPD dan perangkat desa. Selamat pagi Ibu Roswita Nila Kurnia. Ya, Ibu Roswita dipanggil biasa Bu Oci ya. Direktur Pelayanan BPJS Tenaga Kerja ya. Ya, ini hari ini kita sengaja untuk bertemu Ibu untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya. Pertama mungkin terkait dengan industri properti yang juga BPJS juga banyak terlibat di situ ya. Properti, perumahan, uang muka, kemudian ada manfaat tambahan ya. Kemudian juga nanti terkait dengan desa, Bu. Nanti mungkin ini juga tupoksi Ibu di pelayanan bisa menjelaskan apa aja sih yang bisa diambil peluang dan manfaatnya buat aparatur desa ya, baik kepala desa, BPD maupun perangkat desa yang ada di desa-desa sana. Ya, mungkin pertanyaan pertama saya ingin tahu seperti apa Bu tupoksinya di direktorat di bawah Ibu Oci. Ya, jadi artinya kan tupoksi di bawah direktorat saya tentunya adalah memberikan pelayanan publik dalam hal ini kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apakah sifatnya itu layanan kepesertaan secara umum dalam arti informasi, ataupun juga dalam hal diaklim, karena pendaftaran juga walaupun jadi bagian khusus tapi ada memang direktur khusus yang menangani untuk kepesertaan. Karena memang komposisi kepesertaan tersebut kan terdiri dari sektor formal atau yang kita sebut sebagai penerima upah, ataupun yang pekerja informal atau pekerja mandiri, atau kita sebut kategorinya sebagai bukan penerima upah. Jadi dia menghasilkan sendiri atau dia bekerja sendiri. Nah, kemudian kalau saya itu adalah melayani dari sisi hak-hak yang memang harus didapatkan pada saat dia klaim. Tergantung dari produknya atau dari programnya. Sebagai peserta ya. Karena itu memang di kita kan memang sistem jaminan sosialnya itu kan berbasiskan iuran. Jadi iur dulu kemudian terdaftar sebagai pesertanya tersebut. Nah, di saya tentunya adalah memberikan layanan dalam bentuk layanan klaim kepada hak yang sesuai dengan dia program terdaftar. Dan juga tentunya salah satunya adalah layanan informasi maupun juga pengaduan, gitu. Jadi itu yang mungkin harus bagian secara umum dalam menghadapi peserta untuk memastikan dia mendapatkan hak sesuai dengan pada saat yang dia mendaftar program yang dituju. Kalau kita lihat programnya sendiri kan ada 5 program, jadi artinya ada yang JHT, jaminan hari tua, tentunya itu tadi harus klaim pada saat dia jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian jaminan pensiun, jadi nanti mungkin secara 2030 ke depan itu mungkin semuanya dari peserta yang terdaftar akan menerima manfaat secara berkala. Kalau sekarang itu yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau sekarang mungkin ada yang sifatnya berkala, kalau sifatnya adalah ahli waris atau karena cacat. Kemudian tapi kalau yang masih memang selesai tapi ini dia sifatnya bisa lamsam, harus masih dalam konteks itu lamsam. Kemudian juga selain jaminan hari tua dan jaminan pensiun, kita juga melayani untuk kecelakaan kerja. Nah, ini bisa berulang tuh, gitu loh ya. Maksudnya tergantung dengan kondisi kapan atau saat terjadi kecelakaan tersebut. Dan juga kejaminan kematian, jadi ahli waris bisa mendapatkan haknya sebagai pewaris ya dari yang peserta
kita yang memang meninggal dunia. Kemudian juga JKP. JKP ini yang memang merupakan secara otomatis terrekomposisi ataupun menjadi terdaftar bila memenuhi prasyarat tertentu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung nggak mendaftar karena memang tidak ada iuran, tapi iurannya itu adalah dari anggaran pemerintah dan juga rekomposisi dari program. Kalau dulunya adalah JKK dan JKM, kalau sekarang rekomposisi dari dari JKK itu sendiri. Itu dibayarkan oleh pemerintah. Ada porsi pemerintah, sebagian adalah rekomposisi dari iuran. Kalau sebelumnya aturan yang berlaku adalah JKK JKM, kalau sekarang baru keluar ya PP-nya ya, baru-baru ini itu dari JKK. Nah, kalau yang terkait langsung dengan perumahan tadi, properti Bu, untuk manfaat tambahan. Kalau properti memang ada satu hal lain di luar dari 5 program pokok tersebut, makanya disebut MLT, manfaat layanan tambahan. Jadi di luar program yang basic. Ya, nah itu ada memang yang namanya kita sebut MLT perumahan. Jadi sebenarnya pekerja atau peserta itu bisa mengambil JHT-nya, ada 2 jenis nih. JHT-nya itu pada saat sebagian setelah memenuhi masa kepesertaan 10 tahun, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Jadi dia bisa mengambil JHT-nya sebagian, apakah 10% atau 30% tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Itu ada karakteristiknya. Tapi di luar itu tanpa mengganggu JHT-nya, dia bisa mengajukan manfaat layanan tambahan dalam bentuk tanda kutip sederhananya seperti kredit kepemilikan rumah bagi peserta atau renovasi atau mungkin bagi developer untuk membangun rumah karyawan yang memang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu waktunya nggak harus ditentukan sudah berapa lama itu? Sekurang-kurangnya 1 tahun. 1 tahun sebagai peserta kalau misalnya dari sisi peserta dan kalau dari perusahaan yang mengajukan itu harus memang lebih dalam lagi. Dia nggak boleh PDS, jadi pendaftaran sebagian baik sifatnya upah ataupun pekerja. Jadi dia benar-benar harus mengikuti dan memastikan karyawan di dalamnya itu benar-benar daftarkan full. Dan penghasilannya jangan dipotong-potong gitu loh, atau yang didaftarkan sebagian sebagai untuk mendapatkan syarat tersebut. Tapi wajib harus peserta BPJS. Semuanya itu. Karena kan kita peserta kan juga ada juga yang terdaftar sebagai PKBU-nya. Jadi maksudnya sebagai bagian yang kita pemberi kerjanya ya. Nah ini Bu Oci, memang di bidangnya pelayanan ya. Banyak istilah-istilah yang tadi disampaikan, mungkin kita pun juga kadang-kadang belum familiar ya. Apalagi mungkin nggak tahu udah developer pun jangan banyak belum tahu juga tuh. MLT, apalagi konsumennya nih, masyarakatnya gitu. Seperti apa nih untuk bisa mereka memahami itu, Bu? Kadang-kadang kami tuh melakukan, jadi pertama kami tuh biasanya melakukan kerjasama karena kan kita bukan menyalurkan langsung. Artinya kita bekerja sama dengan bank. Apakah bank BUMN, karena dia syaratnya itu harusnya adalah dalam kelompok Himbara dan Asbanda. Jadi artinya apakah dia bisa bank BUMN di sini atau mungkin bank pemerintah daerah. Kita sudah melakukan beberapa kerjasama dengan bank-bank tersebut, tentunya dengan target rate tertentu ya. Itu sesuai, itu mengacu kepada peraturan menteri semuanya. Dari situ nanti bila ada yang berminat, itu bisa mengajukan kepada perbankan tersebut, gitu ya, yang kita kerjasama. Nanti kita akan cek eligibilitasnya secara memenuhi secara peraturan menurut prasyarat peraturan yang berlaku. Nah nanti baru diasses sama perbankan, karena biar gimana pun kan dia harus memenuhi syarat untuk eligibilitas dari sisi perbankan. Gitu. Ini rumah subsidi dan komersil ya? Atau ada batasan harga tertinggi? Kalau untuk peserta dalam bentuk kepemilikan rumah itu maksimum pembiayaan 500 juta. 500 juta. Jadi mau dia ternyata 1 miliar pun, kalau memang dianggap eligible bisa dapat plafonnya 500 juta. 500 aja itu. Tapi ya? Iya. Karena maksimum pembiayaan bukan maksimum harga rumah ya Pak. Iya, maksimum pembiayaan.
Minimum nggak ada. Pokoknya, jadi pokoknya maksimum pembiayaan kepada perorangan itu adalah 500 juta. Kalau renovasi 200 juta. Kalau kalau untuk uang muka itu 150 juta. Oh ya, ada satu lagi, kredit uang muka. Dan itu problem terhadap yang kadang-kadang kan anak muda atau pekerja muda itu punya untuk kemampuan mengangsur, uang muka tapi uang mukanya nggak ada. Gitu lah. Itu banyak banget. Berapa Bu uang muka? 150. 150 nilai jadi ya, bukan persen ya. 150 juta uang muka bisa dibiayai. Artinya uang untuk rumah subsidi juga bisa dong ya? Kita secara spesifik nggak mengatur apakah rumah subsidi atau tidak. Itu kan pilihan masing-masing ya. Jadi artinya dari kita adalah ada perumahan yang memang dituju, terus kemudian memang yang peserta tersebut eligible, kemudian secara perbankan juga masuk, ya silahkan. Dan kalau memang bisa masuk kategori merupakan rumah subsidi, monggo gitu loh. Jadi kita nggak masuk ranah itu nih, gitu ya. Artinya rumah dan apakah kalau misalnya yang peserta kami itu masuk kapasitas yang bisa mengambil rumah subsidi, itu mungkin aturan tersendiri ya di luar dari sisi kami. Ya, bunganya berapa, Bu? Kalau di kita aturannya itu adalah BI rate plus 5% untuk yang sifatnya KPR ya. Tapi kalau untuk yang developer itu BI rate plus 6 ya. Oh, BI rate plus 6 atau BI rate plus 5. Bu, mungkin agak sedikit detail ya. Kalau developer untuk bisa ambil program seperti ini seperti apa gitu. Terus kalau masyarakat konsumen kebetulan peserta BPJS seperti apa gitu, Bu? Ya, mungkin secara persisnya itu adalah yang jelas gini. Kalau persyaratan secara umum itu dia tentunya sudah terdaftar kalau untuk peserta maksimum sekurang-kurangnya terdaftar 1 tahun, gitu loh ya. Terus kemudian juga perusahaan untuk tempat bekerja tertib administrasi kepesertaannya, ya kan. Kemudian terdaftar minimal dalam 3 program. 3 program JKK, JKM, dan JHT. Jadi gini, dan ini pasti otomatis karena memang cara pendaftaran kita itu kan memang secara aturan itu bisa bertahap tergantung segmennya. Kalau segmen pekerja mandiri atau pekerja informal atau BPU yang kita bilang bukan penerima upah, dia sekurang-kurangnya paling tidak ditargetkan untuk 2 program yang sifatnya asuransi sosial, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Jadi benar-benar yang melekat inherent gitu ya, kemungkinan pada saat dia bekerja bisa terprotek. Tapi akan ideal dia juga menambahkan ke JHT ya, itu dari sisi kepesertaan. Sementara kalau yang sifatnya formal itu dia memang tergantung skala usaha. Yang besar itu wajib ikut semua program termasuk jaminan pensiun. Tapi kalau yang di bawahnya itu kalau yang kecil menengah ya, itu dia harus ikut di 3 program sekurang-kurangnya. Jadi artinya jadi JKK, JKM dan JHT. Kalau konteks ini kan berarti memang saat ini memang masih masuk untuk kepemilikan rumah ini yang peserta itu baru di sektor pekerja formal. Formal, yang informal belum bisa ya. Saat ini aturan belum memungkinkan hal tersebut karena ada hal yang diatur mengikuti 3 program. Harus 3 program itu. Oke. Nah sekarang ini udah berjalan berapa lama Bu untuk yang MLT? Sebenarnya kita udah berjalan pada waktu masih Persero juga udah mulai jalan. Tapi sejak dari BPJS Ketenagakerjaan kita udah mulai berjalan dari 2017. Nah, mungkin nggak tahu dengan data itu udah berapa banyak yang ikut untuk tambahan ini? Kita menyalurkan kurang lebih sudah berapa 1, berapa triliun tuh terakhir itu. Oke. Bentar ya, kita kalau nggak salah itu sudah
Nah ini yang 2024, tapi kalau secara total itu berapa nih ya? 162, 500, 600, 620, 70, 1 ya sekitar 1,5 T. 1,5 untuk program MLT. Berbagai jenis semuanya ya. Kalau orang itu sekitar 2.500, 700, 900, 2.900 tambah 1.000, 3.900, 4.800 kurang lebih. Ya kurang lebih mendekati 5.000 lah. Itu dari target berapa tadinya? Ada target nggak untuk programnya? Agak sulit ya kita menargetkan ini, dalam arti gini, kita kan bekerja sama dengan bank penyalur lah kita istilahnya ya. Nanti kalau memang ada yang masuk eligible secara perbankan, terlepas dengan sudah kita kasih clearance bahwa dia memang eligible dari sisi persyaratan BPJS TK, kemudian dia harus juga clearance dari saat perbankan dong. Nanti kalau udah itu kan investasi akan menempatkan dana di perbankan tersebut ya. Nah kalau misalkan berbicara hal tersebut kan kecuali kalau kontrolnya di kami langsung. Jadi kita secara ini tetap menempatkan, kita punya target karena kalau dari sisi investasi memang saat ini belum ada limit tertentu, dia masih terbuka untuk memberikan hal tersebut gitu loh. Maksimal ya? Bisa semaksimal mungkin, tapi kan kembali lagi problemnya adalah si pengaju kreditnya nih, gitu loh. Artinya kalau dari sisi jumlah peserta itu masih memungkinkan di atas 5.000. punya kans untuk lebih karena ini kan memang dan itu terus menjadi dorongan dari sisi regulator juga berharap dalam arti kan Kementerian Ketenagakerjaan ya. Gitu loh. Kalau asumsi itu baru berapa persen, Bu? Ya kalau kita total kepesertaan yang sekarang kan total kepesertaan kita sekitar 45 juta ya, 45 juta di mana sekitar 9 juta mendekati 10 juta itu informal. Berarti yang PU itu sekitar 35 juta. Ya, artinya rasionya kan masih kecil. Masih jauh. Benar gitu loh. Tapi kan balik lagi, nggak semuanya mungkin udah ada yang memang udah punya settle dan sebagainya. Nah, yang ada adalah kita melakukan sosialisasi secara rutin. Terakhir itu mungkin saya lupa bulan lalu apa kita terus gitu, dan bahkan nanti juga dengan salah satu perbankan yang kita juga lakukan kerjasama, kita juga lakukan sosialisasi pertama. Karena bunganya pasti di bawah bunga KPR bank yang biasa nih ya. Saya nggak dalam kapasitas jawab itu ya, karena saya pikir itu kebijakan yang lain-lain ya gitu loh. Tapi kalau kami mencoba mengasumsikan karena kan plus 5 di kami itu sudah fix. Tapi kan dari sisi cost of fund perbankan dan target ininya rasanya dapur orang itu. Saya pikir saya nggak berani tidak dalam kapasitas saya bilang itu. Tapi kalau dibilang mungkin saya rasa harusnya bisa bersaing. Bersaing lah, ya pasti ya. Bu, developer itu masih ada yang tanya gimana sih caranya? Saya pernah tanya itu, Bu. Setahu saya sama BPJS itu cuma uang muka kok kerjasamanya gitu. Mungkin udah kok kita beberapa malahan dengan beberapa developer karena memang target saya itu adalah agar bukan semata-mata pada orang tapi juga kepada developer sehingga cakupannya juga bisa mendorong lebih luas. Itu kalau satu itu kan kita ini ya, apalagi ini kan ada kemungkinan. Jadi juga menambahkan, memberikan satu engagement juga. Karena kan kalau berkembang dia akan meng-hire pekerja kembali dan sebagainya. Itu kan akan ada leverage-nya. Gitu. Jadi saya pikir kita udah ada dengan beberapa developer terakhir dari yang kalau posisi 2024 tuh banyak juga dari yang kita lakukan secara developer ya. Untuk itu ada 32 developer ya? Ini 32 developer. Ya yakin ini soalnya 279 miliar loh.
Iya, jadi developer. Perusahaan ya? Perusahaan. Kalau secara 2024 itu perusahaan. Karena ini kan berbicaranya penyalurannya sekitar 280 miliar. Jadi ya kan artinya kan kalau seperti itu kan kira-kira skala ini sesuai dengan drawdown kan gitu loh. Bu Oci, artinya ke developer ini bukan hanya sekedar uang muka, bukan hanya sekedar untuk KPR ya, tapi juga bisa buat modal. Ya, kredit konstruksi. Kredit konstruksi. Oh, kan bisa juga ya. Oke, Bu, mungkin agak sedikit teknis ya, mohon maaf. Gimana kalau ada developer nih yang mau ambil program ini itu seperti apa? Terus kalau konsumennya juga seperti apa? Ya, kan saya yakin karena syarat untuk developer ini untuk mendapatkan fasilitas itu kan pertama dia harus memenuhi syarat secara BPJS Ketenagakerjaan dan juga syarat perbankan pada akhirnya. Ya pasti. Dari sisi syarat BPJS Ketenagakerjaan berarti kan pekerjaannya sudah didaftarkan full. Yang saya bilang tadi nggak boleh PDS, nggak boleh sebagian, ya apakah upah ataupun orang. Jadi artinya para pemberi kerja khususnya yang bergerak di sisi sebagai developer perumahan, ini kan ada satu nilai tambah dengan keberadaan dari sisi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau untuk hal tersebut silakan kontak kepada kantor cabang di mana melakukan terdaftar gitu loh ya. Ya bisa dapat keterangan itu, nanti kita akan cek eligible nggak secara kita. Nanti silakan ajukan pengajuan kepada bank rekanan kami gitu loh. Nanti baru diproses untuk ngelihat hal-hal tersebut gitu. Kalau bank rekanan BPJS dengan developer tidak sama bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan ada ketentuan yang harus dipatok. Itu yang saya katakan. Mungkin kebijakan bank tersebut punya KPR-nya dia sendiri berapa persen. Ya kan, katakanlah mungkin nggak sama dengan BI rate plus 5 gitu kan. Gitu. Nah itu yang, dan kita kan itu mengikat Pak. Di dalam itu kita mengikat kepada dalam bentuk PKS. Iya. Jadi, Bu Direktur boleh sebut nggak? Bank kerjasama dengan kita. Ya, nggak apa-apa karena itu kan memang informasi publik anyway. Sekarang itu ada BTN pasti. BNI udah ya. BNI. Jadi yang kalau Himbara itu BTN dan BNI. Yang asbandanya Bank Aceh, Bank Jateng, Bank Nagari, Bank Bali, Bank Sumut, Bank Lampung, BSI. Udah meluas. Ada Pak. berapa bank? BSI enggak? BSI itu agak lucu posisinya, dia nggak bisa masuk Himbara atau Asbanda. Karena dia kan anak usaha. Sementara kan Himbara itu kan yang kita berupaya misalnya memang itu jadi satu PR tersendiri. Waktu itu kalau Bang Aceh udah belum? Bang Aceh, karena kalau Bang Aceh kan karena dia harus syariah. Iya, nggak ada bank lain di sana. Jadi saya pakai itu gitu. Tapi memang BSI itu jadi satu isu tersendiri. Gitu, karena secara regulasinya kami jadi BSI sekali lagi belum itu masih karena kan anak usaha dari bank ini sekarang kan Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Kan dia merger dari BNI Syariah apa ini gitu. Oke. Padahal dia besar asetnya kalau iya, dari tapi kan syariah. bukan kepemilikan ini sendiri langsung. Tapi muamalat udah. Muamalat itu belum. Iya, kelihatannya memang syariah perlu dipikirkan. Ya, nanti kita coba lihat. Iya. Nah, mungkin yang tadi Bu dengan developer tadi, artinya kalau dia tidak kerjasama dengan BPJS, tidak kerjasama dengan bank yang dia mau KPR kan, itu nggak bisa gitu ya? Saya rasa mungkin harus disesuaikan dari sisi developernya lah. Jadi mengikuti dengan apa yang terjadi. Toh kan ada yang sifatnya kalau wilayah itu mungkin sesuai dengan BPD di mana dia berada. Tapi kan kalau misalnya yang nggak ada, itu kan bisa pakai bank nasionalnya. Yang apakah BNI atau bank BTN gitu. Nah, kalau dia peserta BPJS biasa ya, dia mau beli, dia bisa langsung ke BPJS? Bisa
Bisa nanti. Bisa untuk nanti dapat clearance dari kami, nanti kita tinggal teruskan dia mau kemana. Mau link kan kita bantu untuk linkkan gitu loh, bisa. Iya dong, karena itu kan syaratnya itu. Karena seperti gini, kita juga bahkan dia bisa lewat kanal masuk lewat Jemo. Jam Sostek Mobile untuk peserta ya. Iya betul. Peserta itu kadang-kadang udah beberapa itu kita memang melingkan di Jam Sostek Mobile, masuk ke sana. Terus kemudian dia kan bisa tracking statusnya gimana. Pertama pasti clearance-nya via kita dulu. Oke. Bu, mungkin teknis yang tadi sedikit. Jadi kalau sambil di artinya kalau kerjasama dengan bank tadi, kalau ada developer yang mau peserta atau pembelinya untuk ambil dananya dari BPJS masuk ke bank dulu ya gitu ya, bukan ditalangin dulu sama banknya. Jadi itu kan seperti kayak otomatis ya, mungkin secara teknisnya saya lebih mudahnya gampangnya gini. Artinya kan kita bukan narok dulu, karena kan kita juga sebagai investasi juga punya target harus mengembangkan sebesar-besarnya untuk peserta. Iya. Jadi kan kalau berbicara BI rate itu kan pasti di bawah bunga deposito kan Pak. Iya. Gitu loh. Sementara kita punya ketentuan bahwa harus memberikan return kepada peserta sekurang-kurangnya tingkat bunga. Bahasa gampangnya deposito atau tabungan dari bank pemerintah. Iya. Artinya kan ini ada sisi yang kita sedikit mensubsidi gitu kan. Ya kan? Karena 5% itu kan berarti antara kami dengan perbankan gitu loh. Jadi menurut saya sih secara teknisnya artinya komitmen itu tetap ada. Jadi kalau misalnya bisa masuk lewat perbankan, secara otomatis kita akan masukin. Kalau udah lulus dari perbankan, baru kita masukin jumlahnya tersebut. Gitu. Jadi ada transaksi dulu developer dengan perbankan, baru nanti ke ya BPJS. Bisa real time, bisa apa kan bersamaan bisa itu mekanismenya. Tadi Bu Oci udah singgung teknologi tadi Bu. Jadi seperti apa sekarang pelayanan teknologi dari BPJS nih Bu? Jadi gini, kan kita dengan target kepesertaan untuk melindungi pekerja Indonesia yang makin besar, terus kemudian juga kompleksitasnya juga, bukan kompleksitas, dinamikanya juga tinggi, dalam arti komposisi antara pekerja formal dan non formal, itu kan juga non formal juga terus tinggi kan sekarang kan. Jadi betul. tentunya untuk dan juga cakupan wilayah itu nggak mungkin semuanya dilakukan secara fisik. Jadi kita memang mulai lebih mengaktifkan transformasi teknologi. Jadi digitalisasi arahnya. Pertama mungkin pada saat 2021 kita mengalihkan pembayaran sebagian yang klaim secara manual. Sebelumnya udah COVID udah berlaku Pak. Jadi waktu zaman COVID itu dengan social distancing kita udah mengintroduce waktu itu periode direksi sebelumnya ya. Apa yang dikenal sebagai lapak asik. Jadi dia seperti mau ngambil antrian, jatah antriannya. Kemudian nanti ada jadwal wawancara sebagai basis verifikasi, wawancaranya by V-call, dan dari situ bisa berproses berjalan tanpa harus datang ke kantor. Itu satu. Nah yang kemudian 2021 pada periode kami direksi semuanya gitu ya. Ya itu memang awal-awal itu dipimpin langsung oleh Pak Dirut. Itu juga melaunch untuk apa yang kita sebut sebagai sekarang ini adalah Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile itu adalah mengambil porsi sebagian dari pembayaran klaim, khususnya JHT. Karena kan itu orang benar-benar tahu itu duit saya tuh di situ gitu, pengen cepet dan sebagainya. Jadi kita menghindari proses, selain juga simplifikasi proses, itu kita juga mengambil pada posisi sampai dengan batas pengambilan tertentu, kita itu bisa diajukan lewat Jam Sostek Mobile gitu. Jadi itu salah satu untuk penanganan dari sisi JHT, termasuk juga masalah simplifikasi prosedur yang lebih urusannya di dapur kami lah. Yang penting intinya kita berupaya agar masa tunggu nggak terlalu lama bagi peserta dan dia memudahkan prosesnya. Termasuk program tambahan tadi bisa diakses di situ juga ya? Yang MLT tadi, ya itu juga bagian setelah Jemo 2021.
Kemudian kan pada Permenakernya keluar 2021 ya, yang Permenaker terakhir ini, kalau nggak salah di Oktober. Nah kami langsung masukin di 2022 itu bisa langsung untuk pengajuan via JEMO. Jadi kita berharap Jam Sostek Mobile itu menjadi kayak super apps nanti, walaupun perkembangannya masih bertahap ya, pasti kan. Jadi itu yang justru menjadikan engagement bagi kami sebagai badan penyelenggara jaminan sosial dengan peserta kami melalui super apps tersebut. Nah itu jadi kalau berbicara apakah menggunakan teknologi, ya itu sangat penting, terutama untuk layanan. Jadi dari layanan klaim, kemudian juga processing di dalamnya antara kami dengan misalnya kayak jaminan kecelakaan kerja, processing antara kami dengan rumah sakit itu juga menggunakan teknologi terus berkembang di situ. Kemudian juga yang nanti sedang dikembangkan juga yang sifatnya yang akan berkala. Karena kan ada beasiswa berkala dan sebagainya, itu yang kita mengarahkan untuk teknologi sehingga pada saat pengkinian updating tentang status masih hidupnya ahli waris yang menerima beasiswa ataupun berkala itu bisa dilakukan secara cepat tanpa harus ngantri di di manual, counter gitu loh. Jauh lebih cepat. Ya, itu kita terus lakukan perbaikan termasuk juga informasi bisa melalui media, kita langsung launching contoh-contoh cara klaim, cara apa. MLT rasanya udah ada ya, kita bikin ya. Bukan di JEMO, yang informasi secara video udah nanti saya kasih deh biar bisa disebar itu loh. Itu bisa, kita biasanya menjaga sampai maksimum variasi sekitar 2 menitan. Jadi biar memudahkan, biar bisa di blasting, dipecah ke situ. Ya. Tadi berapa peserta yang itu? 45 juta. Saat ini 45 juta. 45 juta. Oh, yang ini 5.000, yang ini 5.000. Kalau dana peserta sekarang berapa ya? Total kelolaan kita sekarang itu mungkin sekitar 790-an ya. Triliun ya. Triliun ya. Tapi kan terdiri dari beberapa program tadi, 5 program. Oke, per hari ini ya. Kurang lebih sekitar sih. Mungkin yang terkait properti itu, Bu. Ya, mungkin saya mau masuk ke yang ke desa nih. Mungkin pelayanan juga itu ya. Jadi kan Undang-Undang Desa yang baru nih nomor 3 2025 kan udah masuk nih untuk jaminan sosial ya, tinggal peraturan pemerintahnya aja. Kesiapan BPJS nih untuk bisa masuk sampai ke desa-desa ini seperti apa, Bu? Ya, itu ada 2 aspek ya Pak. Sebagai frontliner operational itu tentunya dari sisi kepesertaan di tempat kami, betul. Tim kepesertaan teman-teman, dan tentunya di tim direktorat saya pelayanan. Ya, pelayanan. Artinya terlepas dari masalah tadi yang sudah muncul sebagai bagian dari peraturan atau undang-undang yang baru. Kalau ditanya seberapa siap, pasti kami siap karena ini kan bukan sesuatu yang baru. Toh kami sudah melayani itu untuk ekosistem desa. Artinya ekosistem desa itu beberapa sudah diikutkan tanpa adanya undang-undang ini, beberapa sudah diikutkan bagian oleh pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan. Sambil contoh misalnya waktu itu saya ada ke salah satu daerah, kita itu karena kita kan punya unit layanan dan sebagainya juga betul. Gitu. Dan kita juga bisa akses kontak center kalau lagi bingung pun juga tanya ke bagian informasi itu 175 dan sebagainya ataupun by email, insya Allah pasti akan itu segera dibalas, ditanggapi. Jadi kalau misalkan seberapa siap, pasti siap anytime karena itu bukan sesuatu yang baru. Iya, udah dilakukan. Dan udah dilakukan. Kebetulan gitu mandatori baru dan ada. Dan ini ada mandatori justru bagi kami lebih cepat lebih senang karena kita kan kalau makin yang banyak yang terlindungi kan makin senang karena kami bukan perusahaan yang mencari untung, kami badan hukum publik yang diamanahkan oleh negara menyelenggarakan itu gitu loh, proteksi tersebut gitu. Jadi menurut saya sih no issue gitu loh. Nggak ada yang
harus dilakukan persiapan khusus nggak ada. Bahwa nanti mungkin ke depan bisa lebih kita cari solusi yang lebih memudahkan, iya. Misalkan aksesabilitas, misalnya. Betul. Aksesibilitasnya itu bagaimana caranya, itu tinggal kami yang mengatur gimana aksesibilitasnya. Tapi kan sebenarnya kita punya kayak KCP itu kelas 3B ya, 3A ya. 3A itu kan sudah sampai ke pelosok ya. Terus kita juga ada unit layanan. Nah, unit layanan kan juga sebenarnya sih ya sekarang lagi, dulu sifatnya lebih informasi, tapi kita mencoba untuk dia lebih berfungsi, menjalankan sebagian fungsi cabang lah. Tapi kan itu yang memang lagi tahap uji cobanya di sana. Jadi harusnya insya Allah no issue. Sekarang terendah BPJS itu ada di kabupaten sampai kecamatan atau gimana? Ini yang kita organiknya, cabangnya ya, sampai level kabupaten ya. Kabupaten. Belum sampai ke desa ya? Ya itu kalau ke desa itu ada beberapa di unit layanan sifatnya, tapi harusnya bisa itu. Iya. Mungkin kelihatannya kan bisa juga dikembangkan untuk kerjasama dengan pemerintahan desa itu. Benar. Itu akan berproses segera untuk pengembangan dari unit layanan. Iya. Siap. Baik rekrut pesertanya maupun dari sisi kalau rekrut itu udah, karena kan beberapa dari desa itu kan kontrol langsung biasanya dengan kepala desa dan sebagainya. Iya. Itu udah, cuman tinggal bagaimana menempatkan hubnya secara reguler. Itu kan apakah kita bangun sendiri atau kerjasama itu atau melibatkan BUMDes mungkin juga nanti. Bisa juga. Gitu ya. Kita Petnas BPD siap support BPJS. Oke, terima kasih. Ini juga jadi masukan, input, jadi yang memudahkan untuk kita bisa lakukan hal tersebut. Mungkin untuk sosialisasinya ke anggota dan ke desa-desa. Ini nomor telepon aktif ya Pak, yang ini ya. Aktif, Bu. Nanti kita coba bicara lebih lanjut lah ya. Oke, baik. Gitu ya. 5.000 desa. Iya. Badan pengawasnya berarti kelipatan 5, 7 atau 9 ya? Iya. BPD itu kita ada 75.000 desa, Bu. BPD itu yang di bawah kita, Petnas itu, satu desa itu anggotanya 5, 7, 9 orang. Itu sesuai undang-undang desa. 5, 7, 9 apa? 5 orang, 7 orang, 9 orang. Anggota BPD. Ya, tergantung desanya. Dan itu mungkin nanti bisa diperdayakan. Boleh. Nah, selama ini artinya kan data bisa ada di sana semua ya. Betul. Justru kebanyakan nih kena nggak tahu, mereka tanya ke kita. Artinya kita bisa mensinkronkan dalam hal tersebut. Kami perlu data yang validitasnya bagus, ya kan? Karena ibaratnya kan banyak hal yang bisa mensupport perlindungan tersebut, ya kan? Melalui CSR, melalui anggaran pemerintah maupun apapun, atau mungkin swadaya dan hal-hal tersebut. Terutama paling tidak kan perlindungan terhadap JKK dan JKM, karena kalau kita JKK itu sampai level puskesmas ya, sampai level puskesmas kita punya kerjasama. Kalau informalnya masih mungkin di desa-desa di apa? Untuk informal kan banyak toko-toko yang pengen ikut sebenarnya, tapi kan dia nggak punya ada yang nggak punya legalitas gitu kan. Toko-toko di desa itu. Iya, tapi legalitas maksudnya apa nih? Jadi mungkin nggak punya lah kumham atau apa gitu kan, punya toko biasa gitu kan. Oh enggak, kan sepanjang memang dia punya penghasilan dan statusnya bekerja, dari itu bisa. Pemilik bisa ya. Kan sama aja kayak orang punya warung Tegal Pak. Iya. Kan nggak ada dokumen kumhamnya. Iya betul. Saya nggak tahu, mungkin saya nggak terupdate ya. Tapi apa itu harus itu kan faktanya. Tapi sekarang gitu. udah ada Bu, mereka udah bikin. Oh gitu ya. Karena kan pemerintah kan juga dorong. Saya baru tahu semangatnya luar biasa kalau dengar nama pusat. Iya, mereka bilang bisa nggak Tom disambungkan gitu. Kita perlu karena undang-undang udah ada sinyal nih. Nanti kita gitu kan. follow up lebih lanjut. Nanti kita coba lihat. Nah, mungkin yang sekarang boleh selesai, boleh dong. Yang kita diskusi sekarang. Oh ya, atau masih mungkin ada pertanyaan satu. Itu yang isu perpanjangan masa pensiun ada hubungan nggak dengan BPJS? Jadi sebenarnya gini Pak. Jadi perpanjangan masa pensiun saya juga agak bingung kenapa beritanya jadi. Jadi gini. Secara peraturan PP kalau
45 ya terkait dengan pensiun, itu dikatakan bahwa yang bisa mengambil pensiun, PP ini pemerintah ya berarti ya, bisa mengambil pensiun pada usia pertama kali itu 56. 56 dan nanti disesuaikan secara berkala setiap 2 tahun, 3 tahun dengan pertambahan masing-masing setahun. Gitu loh. Kan kita udah mulai dari 2015. Ya kan? Bapak hitung aja. Itu dari 2015 ke sekarang kan udah 9 tahun nih kemarin. Berarti 3 tahun penambahan kan? Berarti kan jadinya yang nanti boleh ngambil yang tadinya 56 jadi 57. 57 jadi 58, 58 jadi 59 gitu loh. Jadi bukan karena kami panjang, tapi ada satu sisi kalau peraturan dari sisi Kemenaker atau apa yang memang batas usia pensiun bisa diperpanjang dan sebagainya, kalau sesuai dengan kapasitas dan pilihan dari perusahaan itu urusan tersendiri. Karena gini, jadi usia pensiun di perusahaan nggak sama dengan usia pensiun sebagai dasar mengambil hak jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Gitu loh. Jadi beda, bukan BUP batas usia pensiun yang urusan perusahaan dengan pekerja. Tapi dia bisa mengambil hak jaminan pensiunnya pada umur berapa. Bahwa dia udah dari perusahaan pensiun sebelumnya nggak bisa kita masuk ke ranah itu gitu loh. Iya. Karena sempat beredar isu, wah ini BPJS. Seolah-olah BPJS, benar. Untuk biar nggak keluarkan ini. Ya kadang-kadang itu agak terlalu sensitif ya Pak. Maksud saya, ya saya terima kasih ini pertanyaan ini. Jadi buat mengklirkan. Karena kan kami juga pengelola dana publik ya, bahasa gampangnya. Betul. Dan itu kan tentunya perangkat pemeriksa juga secara berkala juga melihat kan. Nggak sekedar dari sisi dana, tapi apakah kami comply dengan enggak. Rasanya kalau kami buat aturan sendiri nggak mungkin. Pasti mengacu kepada aturannya dari undang-undang, PP, Permenaker, barulah kami Perban maupun Perdir gitu. Perban itu peraturan badan. Dan peraturan badan nggak otomatis kita keluarkan, pasti kita diharmonisasi dulu dengan kementerian lembaga terkait. Jadi nggak mungkin kita bikin seenak-enaknya gitu loh. Mundurin aja sampai enggak, sampai nanti batas usianya terakhir yang bisa ngambil itu pada usia 75 ya. 75 apa 65? 65 gitu yang untuk jaminan pensiun gitu. Baik Bu, banyak sekali Bu Oci. Tapi ini terakhir kalau boleh, bisa cerita profil Bu Oci sedikit ya, karirnya. Kita perlu tahu juga sedikit. Ya oke. Mungkin ya saya teman sekolah SMA itu udah tahu ya Pak, dengan Pak Mevan. Kemudian saya kuliah di FEUI ya. 1, 2 di FEUI, sekarang lagi sekolah lagi untuk doktoral. Linear ya. Mudah-mudahan bisa lancar. Amin. Terus Di UI juga. Di UI. Kemudian kalau berkarir saya terkait memang sama jaminan sosial enggak? Disertasinya mau saya kaitkan dengan itu, gitu lah ya. Kalau berbicara karir saya memang besar di industri keuangan. Jadi saya berangkat dari konsultan sekarang disebut RSM, konsultan di RSM. Kalau dulu masih Amir Abadi Yusuf ya. Jadi RSM itu di corporate finance advisory itu selama 14 tahun. Kemudian dari situ saya masuk ke dalam satu perusahaan sekuritas pasar modal, sekuritas yang tapi bukan di tradingnya, tapi lebih buat di investment bankingnya. Kemudian dari situ saya sempat ke sektor real sebentar di perusahaan batubara dan masuk terakhir itu lama balik lagi ke industri institusi keuangan di dana pensiun yang menangani untuk pensiun para PTPN, dana pensiun perkebunan itu selama 8 tahun. Di situ sebagai direksi ya di sana. Kemudian dari situ saya dan juga saat bersamaan
jadi komisaris di Bank BRI Agro, sekarang Bank Raya. Betul. Kemudian setelah itu masuk di grup Jakpro sebagai direktur keuangan, tapi memang sektor yang berbeda sekarang, sektor real di sisi properti dan pengembangan wilayah. Betul, kemudian setelah itu masuk kembali lagi di BPJS Ketenagakerjaan di bidang institusi keuangan, tapi justru di pelayanan bukan di keuangan dan sebagainya. Jadi di awal karir di BPJS sebagai? Saya kita ikut seleksi nasional, jadi seleksi pelayanan. nasional untuk level direksi dan jadi masuk mulai 2021 sebagai direktur. Di direksi itu bidang pelayanan, ada utama, kepesertaan, pelayanan, Renstra IT, SDM umum, investasi, sama keuangan. Investasi itu penempatan. Itu bukan di pelayanannya. Bukan, karena itu benturan kepentingan nanti. Oke. Ya, makasih banyak Bu Oci. Sama-sama. Ya, waktunya, semua informasinya, penjelasan mudah-mudahan bermanfaat ini. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita lanjut yang masalah desa ya. Baik Bu. Oke. Ya.